ini pertanyaan menarik ini. Jadi kenapa saya harus menerima pinangan beliau sementara saya kan masih aktif sebagai wakil bupati Sulbar. Jadi begini, eh, karena usia ini sudah beranjak ke kategori lansia, jadi artinya pengennya saya kemarin tuh udah istirahat dulu. Tapi karena ada rasa penasaran bahwa keinginan saya belum tercapai, maka saya berpikir lagi, ajakan Mas Dedi ini saya pertimbangkan dan saya ajak diskusi sama istri saya. Jadi kenapa saya katakan, saya cerita dulu kenapa saya harus ke Mas Dedi kan, sementara saya masih berpasangan dengan bupati sekarang. Nah, selama 3 tahun, ini jabatan kami ini nggak sampai 5 tahun loh, sekitar 3 tahun 6 bulan lah, 3 tahun setengah. Jadi selama 3 tahun ini anggaran DAU kita itu tidak pernah naik. Artinya gitu-gitu aja. Memang rumusnya DAU ini kan, DAU ini luas wilayah dengan jumlah penduduk, ya segitu. Nah, kalau memang ingin lebih maju, ya memang lebih kesit lagi untuk mencari anggaran ke pusat. Nah, karena anggaran di pusat kan banyak ini. Ada impres, ada dana tambahan DAK, kalau macam. Nah, ini selama 3 tahun ini tidak ada tambahan yang signifikan. Nah, jadi sehingga Kabupaten Suluma ini masih tergolong kabupaten yang tertinggal sampai saat ini di Provinsi Bengkulu. Nah, kewenangan wakil bupati itu hanya internal sifatnya. Saya tidaklah tanda tangan saya sebagai wakil bupati di tingkat nasional, kontras segala macam itu. Ini permasalahannya. Saya tidak mengatakan sebelah itu tidak kreatif atau ini, tapi ini kejadian begitu. Sedangkan luas Kabupaten Suluma ini 2.300 km persegi. Dibanding Kota Madiun ini 151 kilo. Jadi luas sekali dan memang membutuhkan anggaran yang begitu besar. Nah, saya lihat Mas Dedi ini, orangnya masih muda, energik, dia punya channel di Jakarta. Banyak teman-temannya yang ada di Jakarta. Dan itu kita buktikan, begitu berapa waktu yang lalu kita mau pendaftaran, kita mau ngambil partai, ini sudah di kop semua ini. Sehingga kami dikatakan bahkan melawan kami ini nggak jadi maju, melawan sebelah ini tabung kosong. Nah, dengan kepiawaian beliau ini, sehingga kami mendapatkan 5 partai besar. Artinya sudah bisa mendapatkan perahu. Nah, ini saya lihat, wah ini bagus ini. Ini baru partai ini, belum kue-kue besar yang turun ke Suluma nih. Nah, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu, saya berprinsip, udah ini bagus dan memang cerdas untuk menjadi pimpinan di Kabupaten Suluma. Apalagi kami sama-sama berdua nih, beban moral yang tinggi terhadap Kabupaten Suluma, karena kami sama-sama orang asli Suluma gitu. Bahkan dia ada campuran Jawanya. Kalau saya, namanya dia orang Jawa, Gustianto. Beliau ini orang Jawa, tapi saya nama Jawa gitu. Nah, kalau di Bali, saya di kasta nomor 2, Gusti. Kan Gusti tinggi itu Agung. Jadi ini jangan terlalu serius gitu kan. Nah, jadi artinya itu saya memilih Mas Dedi untuk berpasangan dengan beliau. Dan saya katakan dengan beliau, dan di hadapan masyarakat Suluma, saya tipe orang, bukan orang-orang pengkhianat. Itu saya pegang prinsip itu. Karena kalau kita menyakiti orang, ada saatnya nanti orang lain menyakiti kita juga. Lebih baik kita lurus saja lah. Apa yang tugas kita laksanakan. Nah, itu satu. Yang kedua, selama saya menjabat wakil bupati, tugas-tugas pokok saya kan adalah mewakili bupati pada saat tidak bisa hadir, dan pengawasan untuk aparatur pemerintahan. Itu pokok. Kemudian ada tambahan tugas tambahan, yaitu penurunan stunting dan kemiskinan. Nah, kemiskinan kita masuk jadi wakil bupati dengan dilantik 2021 itu kita paling tinggi kemiskinan kita. Bahkan kemiskinan ekstrim ada di Kabupaten Suluma. Dengan cara dan tim yang kita buat yang begitu solid, kemiskinan turun dari 18,90%, alhamdulillah sekarang tinggal 18%. Kemiskinan ekstrim bukan lagi di Kabupaten Suluma, itu sudah, tapi masih termiskin di seluruh kabupaten di Provinsi Bengkulu. Stunting kita masuk di angka 40, sekarang sudah di angka 21,2% angka kemiskinan. Dan itu pun saya agak merasa sedikit kecewa, tidak ada anggaran yang disuplai oleh pemerintah kabupaten
untuk membuat stunting ini lebih turun. Nah, tempat lain ada dari APBD sekian, kita nggak ada. Jadi kekompakan kita aja yang membuat stunting itu turun. Ini. Nah, cuma sekarang, alhamdulillah dengan tim yang solid ini, angka stunting sudah turun. Mudah-mudahan ke depan kita sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memberantas stunting ini. Stunting ini faktor-faktornya ada sanitasinya kurang bagus, yang jelas gizinya kurang bagus, pola asuhnya tidak baik. Nah, ini kita memberikan pencerahan kepada masyarakat, kita cari lokus-lokusnya. Nah, baru kita memberikan arahan bahwa ini yang benar, ini yang benar. Alhamdulillah sudah menurun, sudah turun stuntingnya. Itu kenapa saya harus memilih masjid.